kodenya apa. Udah mulai lagi. Pak, mohon maaf Pak, tadi mati listrik saya Pak. Oh, iya. Ini kebetulan hujan juga Pak. Oh, makanya. Iya. Ya, Pak. Sekarang Maaf, udah ya, bisa Pak. lagi ya? Sudah Pak. Oke, sip. Begitu ya, jadi nanti akan diikuti dengan kegiatan penilaian. Nah, pemetaannya itu seperti apa? Nah, ini nanti akan kita bicarakan. Nanti untuk penilaiannya, ya penilaian nanti kita akan setelah mid semester. Terutama nanti untuk penilaian massal. Kalau individual, saya yakin teman-teman sudah khatam semua ya, karena teorinya sudah dipelajari semua. Jadi sudah nggak ada masalah lah dengan penilaian individual. Nah, yang masalah itu bukan masalah ya. Yang harus kita perhatikan lagi adalah pada saat penilaian massal. Karena akan ada sedikit perbedaan, ya, terutama di awalnya ya. Kalau nanti sudah proses penilaiannya sih sama aja, tapi pada awalnya itulah ya kita akan ada ini sedikit. Nah, untuk peta yang harus kita siapkan tadi ya peta desa atau peta kelurahan yang isinya blok-blok ya, dan juga peta ZND yang nanti kita akan buat dalam satu wilayah desa atau kelurahan ya. Nah, bagaimana kita membuat peta ini? Nah, di aturan kita gitu ya, untuk pemetaan objek pajak gitu ya, ada dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama kita lakukan pengukuran. Yang kedua kita konversi. Pengukuran itu seperti apa? Banyak juga caranya. Ya, di sana dibilang ada 3 gitulah ya. Berbasis satelit gitu ya. Nah, ini yang teman-teman lihat ini nih pengukuran dengan menggunakan GPS. Ini namanya alat GPS ya. Ini antenanya ya. Kalau yang sudah pernah lihat mungkin yang punya kebun ya dia tahu. Nah, ini bekerjanya gitu ya. Jadi antena ini akan mengambil data dari satelit yang lewat di atas. Karena setiap menit itu ada satelit sebenarnya lewat di atas kita. Bukan ya. Jadi dia terus-terusan ada satelit yang lewat yang memancarkan sinyal. Sehingga kita tahu posisi berdiri kita ini koordinatnya berapa. Ya. X-nya berapa, Y-nya berapa. Ya. Sehingga bisa kita gambar. Ya, dan itu koordinat berlaku secara internasional. Siapapun, alat apapun yang dipakai, kalau sudah berdiri di sini, ya koordinatnya itu. Paling ya nanti kan tergantung ketelitian alatnya aja ya. Kalau ketelitian alatnya sampai 0, sekian meter gitu ya, berarti selisihnya cuma sentimeter aja gitu. Ya, kira-kira gitu. Jadi dia berbasis satelit. Gitu. Jadi satelit yang ada itu kita manfaatkan untuk kita ambil datanya, untuk kita melakukan pengukuran. Nah, ini pernah kita lakukan ya, zaman-zaman sebelumnya ini yang kita pakai untuk wilayah-wilayah yang luas-luas, seperti kita ngukur kebun, ngukur hutan gitu ya. Tapi kalau ini dipakai untuk di perkotaan nggak efektif gitu. Karena ini sangat gampang terganggu kalau ada besi, terus apa namanya itu ya? Apa namanya? Sembrani gitu loh, besi sembrani gitu ya. Nah, itu akan mengganggu ya. Apalagi mobil yang lewat itu akan merusak sinyalnya sehingga presisinya nggak pas. Maka untuk daerah perkotaan yang rumah-rumah itu ya yang kecil-kecil luasnya sampai dengan ya 1000 lah ya kita pakai meteran biasa, roll meter. Mungkin nanti dia adanya di alat ukur biasa ya. Nanti ada alat ukur sederhana namanya ya, alat ukur sederhana salah satunya roll meter, ada yang namanya distometer gitu. Kalau teman-teman pernah lihat ya disto yang kayak apa? Apa namanya kalau kita ini center gitu ya. Jadi untuk mengukur tinggi biasanya kita taruh dia di bawah di lantai, kita pentokin dia ke atas ke langit-langit, dan kita tahu tingginya berapa. Gitu. Ya laser point ya, seperti laser pointer, tapi dia untuk mengukur jarak. Kita kembali ke berbasis satelit. Nah itu kita lakukan untuk mengukur wilayah-wilayah yang luas. Nah, biasanya kita lakukan pengukuran kebun. Dan alat ini mahal teman-teman. Harganya di atas 200 juta ini satu bijinya ini. Jadi ya cukup mahal lah gitu ya. Yang paling murah kalau nggak salah dulu 75 juta, tapi cepat rusak. Kalau yang kita punya mereknya Leica namanya, yaitu punya Jerman gitu ya. Jadi itu awet tapi mahal ya, sekitar itulah 250 jutaan. Dan biasanya kalau kita pergi ke lapangan, paling tidak kita bawa 3 gitu.
Jadi untuk mengukur aja udah 750 juta itu biayanya. Alatnya saja gitu ya. Belum lagi orangnya. Untuk mengukur satu kebun kita butuh waktu 2 sampai 3 minggu. Karena luasnya itu. Jadi nanti 3-nya itu modelnya gini. Nah, ini pokoknya yang kita akan ukur. Nanti berdiri di sini 1. Dia berhenti di sini 1. Kita sebut sebagai base camp. Ya. Jadi alat itu dia berdiri. Sebagai kontrol nanti ya. Nanti 2 alat, satunya jalannya ke sini, satunya jalannya ke sini gitu. Nah, gitu. Nah, sebagai kontrol aja sebenarnya ya. Maka perlu 3 alat. Gitu. Nah ini semuanya kita ambil titik-titiknya gitu ya. Nah gitu ya. Kita tahu koordinatnya semua. Nanti kita hubungkan dengan garis poligon. Jadilah dia sebuah peta ya, yang sudah berkoordinat ya, koordinat bumi ya, georeference sebutannya ya. Nah, itu kalau kita pakai yang berbasis satelit ya. Ada juga yang berbasis penginderaan jauh. Nah, itu kita pakai biasanya hasil foto udara. Jadi ada alat yang melakukan penginderaan mempotret gitu ya. Ada yang dari pesawat, kalau dulu pesawatnya keliling gitu ya, kiri kanan. Dia memotret. Tapi belakangan nggak perlu lagi, cukup pakai drone aja, kan drone bisa terbang. Tuh, dia ngambil gambarnya. Atau sekarang satelit itu sendiri sudah ada bawa kamera, jadi dia ngambil. Yang kita lihat dari sekarang Google Map segala macam itu semuanya dari foto satelit itu. Makanya dia bisa lebih update terus gitu datanya ya. Jadi dia update terus. Karena dia terus-terusan berjalan di atas kita dan mengambil foto terus disebar gitu ke Google Map ya. Nah, kalau dulu kita beli peta ini ya, peta foto namanya ya. Kita beli untuk daerah-daerah tertentu. Ya. Nah, ada lagi alat pengukuran untuk alat tadi yang saya bilang ya. Alat ukur sederhana, ya meteran, distometer, rollmeter, apa. Nah, itu biasanya kita pakai di perkotaan dan itu yang paling banyak kita lakukan zaman itu. Karena gampang melakukannya, alatnya murah gitu ya. Ya, dan juga kita nggak terlalu penting dengan apa luasnya, yang penting lokasinya atau posisi relatifnya kita tahu sudah oke gitu. Nah itu kalau kita melakukan pengukuran. Terus yang kedua kita bisa konversi peta. Jadi peta yang sudah ada, sistem proyeksinya berbeda, itu bisa kita konversi ke sistem proyeksi yang kita butuhkan. Gitu. Ya, jadi peta itu banyak, sistem konversinya juga banyak, ya, sehingga nanti itu bisa dikonversi ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Atau, nah ini yang terakhir, yang biasanya kita lakukan ini untuk mendapatkan hasil di lapangan, kita pilih alternatif keempat, kita ukur, terus nanti kita dapat petanya, kita sebut sebagai sketch peta, gitu ya, sketch peta hasil di lapangan, hasil ukuran. Nah nanti kita digit, ya, dengan ke yang kita pakai itu SIG, Sistem Informasi Geografis, ya. Dari digitasi peta analog ke peta digital. Nah SIG ini peta digital, kita ambil dari peta analog. Tinggal nanti kita ambil peta dasar, kita bikinkan dia koordinat-koordinat. Nah, di sini koordinatnya berapa, gitu ya. Kita ikat dia. Baru nanti kita masukkan peta yang kita punya. Saya kira seperti itu ya. Nah, itu proses-proses seperti itu mungkin sekarang tidak terlalu diperlukan lagi gitu ya. Karena sekarang untuk kepentingan kita, peta itu hanya cukup dengan titik aja. Maka sekarang yang dilakukan oleh kawan-kawan itu geotagging. Jadi posisi rumahnya Mas Bani tinggal diklik aja di titik, udah tahu XY-nya berapa. Nanti tinggal kita isi koordinat ini rumahnya Mas Bani, NOP-nya sekian, NPWP-nya sekian, kekayaannya ini dan seterusnya. Itu udah bisa ditahuin hanya dengan satu titik aja. Itu yang sekarang dikembangkan di DJP ya, dengan DJP Digital Map-nya. Ya. Khusus untuk kebunan perhutanan pertambangan masih tetap karena kita butuh luas ya. Akan berbeda nanti luas-luasannya. Kira-kira seperti itu. Dia masih melakukan pemetaan itu. Ya. Nah itu. Nah itulah kira-kira pemetaan yang kita lakukan. Nah teman-teman sekalian ya, sedikit mungkin saya sampaikan di sini. Nanti saya akan sampaikan slide-nya. Tapi untuk memudahkan, nah di sini kan saya ajak untuk teman-teman untuk membuat tugas ya. Bukan membuat tugas, latihan ya. Membuat konsep peta desa. Artinya
sekarang pokoknya desanya Mas Bani apa, gitu ya. Nanti kita buat konsep petanya seperti ini. Tentukan batas-batas bloknya, terutama yang ada rumahnya Mas Bani, rumahnya di sini. Nah, jadi bagian dari desa boleh, satu desa pun bisa gitu. Gimana caranya? Nah, itulah yang akan kita coba cek ya. Ada beberapa cara kita melakukan pemetaan ya. Sebentar. Oh, kok udah selesai ya? Kita lanjut dikit aja, nggak apa-apa ya. Kok kirain masih banyak. Izin Pak, untuk portal apakah sudah ditutup Pak? Sudah Mas. Oh iya, terima kasih Pak. Sorry tadi saya juga ini lupa. Nah, ini kita bisa membuat peta desa kita yang tadi ya dengan menggunakan dua peta ini ya. Kita pakai Google Map ya. Di Google Map kita buka Google Map gitu ya. Nah, ini ketik aja di Google ya, Google Map Google gitu itu mungkin teman-teman sudah biasa. Nah, kita buka seperti ini. Nah, ini bisa kita lakukan di HP ya. Kita lakukan di HP. Kenapa di HP? Karena di sini kita bisa mendapatkan batas desa. Ya, batas desa. Contohnya pokoknya kayak saya, desa saya namanya Desa Dauh Kurikau di rumah saya. Nah, kita ketik aja Desa Dauh Kurikau ya. Kita cari. Nanti mereka akan ngarahin kita ke Desa Dauh. Nah, seperti gambar ini. Kan kelihatan batasnya kan ya. Cuman map ini, map Google ini nggak bisa kita timpa dengan layer, gitu. Jadi nggak bisa kita lukis di atasnya, nggak bisa kita gambar. Ya, ada sih cara konversinya tapi lama nanti belajarnya. Mendingan map Google ini kita buka di HP. Ya, kita buka di HP, kita ketemu batas-batasnya ini. Ya, batas-batas ini kan batas wilayah desa kan ini ya, yang digambar merah. Nah, itu baru nanti kita membuat petanya, kita lakukan di ini, My Map, Google My Map. Ya, nanti slide-nya akan saya kirim ya. Kalau nggak salah sudah dikirim malah. Ya. Kita ketik aja gini, cara membuat peta dengan My Map. Nah, nanti kita pilih nanti. Nah, ini. Yang ini ya. Kita klik aja, kita buka. Nah, sudah langsung seperti ini dia. Ya, kondisinya seperti ini. Petaku. Ya, kita mulai aja. Ya. Nah, mulai. Nah, ini kalau sudah pernah membuat peta, dia akan ada. Kalau nggak ada, dia kosong. Ya, paling adanya peta-peta ini tanpa judul ini kalau kita pernah buka. Ya. Nah, di situ kita bisa buat peta baru. Ya, buat peta baru. Nah, klik aja buat peta baru. Nah, biar gampang gitu ya, kita mencarinya dia. Aduh, saya geser dulu ini. Nah, kita klik aja kita searching aja di sini. Ya, kalau kita mau cari sih juga bisa di zoom in, zoom out gitu ya. Kita cari aja tadi desa apa? Desa Dauh Kurikau. Nah, kita cari, nanti dia akan mengarahkan kita ke desa. Nah, ini ketemunya. Nah, di sini dia. Nah, nanti yang ini kan nggak ada batasnya. Untuk mendapatkan batasnya kita cari yang di HP kita tadi. Nah, ini. Ya. Nah, inilah yang akan kita buat petanya. Ya. Kita buat peta mulai dengan mengisi judul petanya. Ya. Judul petanya apa bapaknya? Desa Dauh Kurikau gitu ya. Nah, kita simpan. Nah, kita akan buat sekarang garisnya itu ya. Dari sini nih. Nah, di sini ada apa namanya ini? Apa namanya? Caranya ya gitu ya. Ini kalau untuk geser, ini kalau menambah poin gitu ya. Titik. Nah, ini kalau menambah garis gitu ya.
Nah, ini kalau tambah rute kayak tadi. Nah, ini kalau mengukur luas. Makanya saya bilang tadi luasnya belum ya, dari sini aja bisa kita ukur. Ya, makanya kita ngukur luas dulu deh. Ukur jarak dan luas. Nah, kita ambil aja dari sini. Ini. Ini. Ini ya. Nah, ini akan ketemu. Jaraknya 1,552, luasnya 13,4 hektar. Jadi kalau mau dalam satu kelurahannya silakan nanti diketik-ketik aja seperti itu ya. Sampai ketemu di ujung pertamanya. Nggak harus 4 kali, bisa 10 kali, bisa berapa kali aja bisa ya, untuk mengukur jarak. Nah, makanya kita ini ya. Ini. Nah, ini ketemu kan jaraknya 1,93, luasnya. Nah, kalau kita mau menggambar petanya, kita tuh yang pilih yang ini. Gambar garis ya. Nah, ini ada pilihan di sini ya. Tambahkan garis atau bentuk gitu ya. Kita pilih yang itu. Terus kita gambar. Nah, sampai dia di ujung terakhir. Kita kasih mungkin ya batas desa. Ya. Nah, nanti ini sudah ketemu kita gambarnya. Ya. Ini bisa kita pakai sendiri gitu ya untuk apa peta kerja kita. Jadi teman-teman bisa coba ya. Nah, apakah ini sudah presisi? Bisa kita gedein. Ya. Oh ternyata belum presisi. Nah ini bisa kita ubah sebenarnya. Kita klik seperti ya. Nah, kita geser-geser gitu. Ternyata belum pas ini. Nah, kita geser-geser aja seperti itu. Sorry. Ya. Pak izin bertanya Pak. Silakan. Yang kan misal satu kelurahan nih Pak, yang di blok itu yang ada rumahnya aja atau gimana Pak? Soalnya kan di kelurahan itu ada kayak sawahnya, ada bagian pabrik. Enggak semuanya, tapi yang melingkupi rumah kita sendiri. Makanya kayak rumah saya di sini, saya pilih yang ini aja. Jadi boleh satu kelurahan, boleh bagian dari kelurahan. Karena Oh, nanti dari sini kita akan memecah dia menjadi blok, gitu ya. jadi kayak misal satu kelurahan nih Pak, terus yang bagian rumahnya aja gitu Pak, yang di blok, yang 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 sawahnya dibiarin aja gitu Pak. Enggak Gitu. semuanya, sawah-sawahnya. Nanti ini ya, sebenarnya sih adanya di pertemuan berikutnya, membuat batas blok gitu ya. Ini kan kita membuat batas desa ya. Dalam satu desa ya ini ya Mas ya. Ya Pak. Nah, ini dalam satu desa hendaknya kita buat semuanya. Tapi kan ada yang desanya gede gitu ya kan ya. Ya Pak. Nggak mungkin kita buat semua, sebagian dari desa aja gitu. Tapi di situ ada rumah sampean. Kenapa ada rumahnya? Karena nanti kita akan pakai peta ini pula dalam rangka melakukan penilaian gitu maksud saya. Ya, dalam kita mempelajari penilaian kita akan pakai juga peta ini karena kita penilaian massal itu kan kita butuh peta ya gitu. Kira-kira seperti itu. Baik Pak. Makasih Pak. Ya. Nanti ini bisa kita tambahkan ya. Kita tambahkan berikutnya di lapisan berikutnya. Ya, kita tambahkan apa namanya? Namanya lapisan tanpa judul. Kita kasih judul ya. Namanya apa? Blok 1 gitu ya. Nah, kita bikin blok 1, tambahkan garisnya di mana gitu ya. Di sini. Nah, ini blok 1-nya. Gitu. Ya, batas blok 1. Dan seterusnya ya. Nanti blok 2 juga gitu. Tinggal teman-teman tambahkan di sini gitu ya. Nah, tambahkan blok 2 gitu ya. Nah, ini yang ini. Nah, blok 2.
Tambahkan di sini ya. Nggak usah takut nanti dia nggak pas dulu, nggak apa-apa, nanti aja kita pasin pada saat kita akan sudah selesai semua, nanti kita ulang lagi dia. Karena itu bisa digeser kan. Dan seterusnya. Sampai satu desa ini penuh, sudah ada batas-batas bloknya. Gitu ya. Itu aja dulu. Iseng-iseng aja buka dulu nanti untuk batas blok, belakangan kita akan pelajari lagi. Ya. Sampai teman-teman bisa menggambar ini. Atau kalau yang sudah jago pemetaan, silakan pakai model pemetaan yang lain. Boleh juga. Gitu ya. Ini hanya salah satu cara yang menurut saya paling mudah. Ya, hanya dengan menggunakan My Google Map gitu ya. My Map di Google gitu ya. Kita punya drive sendiri di situ, nah. Kita akan pakai. Gitu ya. Izin Pak. Ya. Untuk deadline ini kapan ya Pak? Sebelum ujian lah, sebelum ujian. Ya. Oh, sebelum ujian ya Pak. Baik ya. Pak. Nah, ya nggak usah besok ya. Cuma untuk ini aja, biar teman-teman ini aja dulu. Ya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Wih, udah lulus kita. Udah lulus ya. Sorry, Pak. Iya, nggak apa-apa ya. Saya kira itu dulu ya untuk hari ini karena saya ada dari tunggu rapat ini, jadi saya buru-buru nggak karuan jadinya ya. Oke, saya kira itu teman-teman sekali ya untuk hari ini ya, pertemuan kita hari ini ya. Untuk berikutnya silakan nanti teman-teman bikin jadwal yang baru lah ya, karena saya minggu depan saya izin lagi ke teman-teman, ada kegiatan yang harus saya lakukan sehingga nggak mungkin saya bisa kerjakan sesuai dengan jadwal ya. Tapi saya berusaha dengan dibantu teman-teman kita selesai dengan 16 ya. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Ya, terima kasih, selamat istirahat. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.